Sebelum kita membahas sesuatu yang menarik di sini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di awal film, kita akan diperlihatkan berita-berita yang sedang ditayangkan di televisi. Di saat meningkatnya kerjasama antara Korea Utara yang semakin militan dan Rusia yang dikendalikan oleh ultranasionalis, Korea Utara mengancam akan menyerang Amerika Serikat. Scene ini diawali dengan memperlihatkan seorang marinir bernama Jet Icar yang baru pulang dari Irak untuk menonton adiknya, yaitu Matt Icar, yang sedang bertanding rugby di sekolahnya. Saat itu, tim dari Matty yaitu Wolverine sedang tertinggal oleh lawannya. Jet menyapa seseorang berseragam sheriff yang ternyata adalah ayahnya Jet dan Matty. Pada akhirnya, Wolverine kalah dalam pertandingan malam itu dan gagal untuk ke final. Di saat sedang duduk santuy, seorang perempuan menghampiri Matty. Dia adalah Erika, kekasihnya. Dan mereka pun pergi ke sebuah bar. Di sana, ia bertemu Jet bersama teman-temannya. Seorang wanita nampak menghampiri Jet. Dia adalah Tony Walsh, teman masa kecil Jet. Ada juga dua teman Matty, yaitu Daryl dan Robert. Di saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba listrik padam di seluruh kota dan mereka pun bergegas pulang. Di pagi hari, terdengar beberapa guncangan yang membuat barang-barang terjatuh, hingga membangunkan Jet dan Matty dari tidurnya. Ketika mereka keluar rumah, betapa kagetnya mereka melihat banyak sekali pesawat dan para penerjun militer di atas langit rumah mereka, yang ternyata mereka adalah militer Korea Utara. Beberapa pesawat militer tertembak dan terjatuh tepat di sebelah rumah mereka. Jet bergegas mengajak Matty pergi, karena situasi di kota sudah tidak kondusif. Semua peralatan komunikasi mati dan mereka tidak dapat menghubungi siapapun. Di tengah jalan, Jet dan Matty bertemu dengan ayahnya. Di perjalanan, ada salah satu penerjun yang menembaki mereka. Namun, ia tetap melaju dan menabrak tentara penerjun tersebut yang membuat mobil mereka terhenti. Sontak ayahnya menyuruh mereka pergi ke kabin miliknya yang terletak di tengah hutan. Di tengah jalan, mereka pun terhenti karena jalan tersebut telah diblokade oleh mobil militer. Matty melihat Erika yang sedang dibawa oleh tentara. Salah seorang tentara pun menodongkan senjatanya ke Matty. Sontak, Jet memegang laras senjata tentara tersebut yang membuat peluru meleset dan mengenai rekan tentara Korut lainnya. Jet segera pergi. Mereka pun segera pergi dengan diikuti beberapa mobil temannya. Tentara itu langsung bergegas mengejar Jet dan akhirnya terjadi kecelakaan antara mobil Jet dengan mobil tentara tersebut. Sedikit info, dia adalah Cho, komandan pasukan Korea Utara. Jet pun mencoba menyalakan mobilnya kembali dan akhirnya mereka pun berhasil lolos dari tentara tersebut. Tak lama, tibalah mereka di sebuah kabin milik keluarga Jet dan Matty. Keluarlah seseorang dari mobil yang mengikutinya. Dia adalah Pete dan dua orang lainnya, yaitu sepasang kekasih bernama Greg dan Julie. Jet pun langsung memberikan arahan kepada mereka semua untuk mencari apapun yang berguna untuk mereka. Di malam hari, terdengar suara mobil yang mereka kira itu adalah tentara Korea Utara. Jet menyuruh mereka bersembunyi dan mematikan lampu. Jet mencoba untuk melihat mobil tersebut dan ia menyadari kalau itu bukanlah mobil tentara Korea Utara. Tiba-tiba, dari kejauhan, ada yang menembak mobil tersebut. Jet berteriak untuk tidak menembak. Ternyata, yang menembak mobil tersebut adalah Pete. Terjadilah perdebatan antara Pete dan Jet. Setelah itu,
seseorang keluar dari mobil tersebut yang ternyata dia adalah Danny dan Tony. Di pagi hari, Jet memberitahukan bahwa Pete dan temannya telah pergi membawa semua makanan. Jet dan Matty melihat kepulan asap di seluruh penjuru kota yang ternyata Korea Utara berhasil menginvasi Amerika. Setelah itu, Jet dan teman-temannya melihat dari kejauhan ada tentara Korea Utara yang dipimpin oleh Komandan Cho yang menghampiri kabin mereka. Ternyata, Pete lah yang memberitahukan keberadaan mereka kepada tentara tersebut. Tidak hanya itu, bahkan mereka membawa ayah dari Jet dan Daryl dengan maksud agar Jet dan teman-temannya keluar dari persembunyian. Daryl pun berkata agar mereka keluar dari persembunyiannya. Tapi mereka tetap bersembunyi dan tidak memerdulikannya. Tiba giliran ayah Jet dan Matty untuk berbicara. Ternyata sebaliknya, ayah Jet dan Matty berpesan kepada mereka untuk tetap berjuang dan memerangi tentara-tentara Korea Utara. Sontak saja, Kapten Cho menarik pistolnya dan menembakkan ke arah kepala ayah Jet dan Matty. Matty sangat histeris melihat ayahnya ditembak, dan Jet pun menahan dan memeluk untuk menenangkan Matty. Setelah itu, tentara-tentara Korea Utara segera membakar dan meninggalkan kabin tersebut. Mereka selalu berpindah-pindah di hutan agar tidak tertangkap oleh tentara Korea Utara. Ketika Robert dan Daryl mengambil tas dan melangkah untuk pulang, Tony memberitahukan kepada Robert bahwa ayahnya telah tewas. Jet berkata bahwa dia akan memerangi mereka. Mereka pun membentuk kelompok pemberontak yang bernama Wolverine, yang terdiri dari Jet sebagai pemimpin, Matty, Daryl, Tony, Robert, Greg, Julie, dan Danny. Jet pun mulai mengajarkan teman-temannya bagaimana caranya berperang. Jet mengumpulkan senjata dan informasi dari orang yang mereka percayai yang masih menetap di kota. Jet mempunyai rencana, tetapi senjata yang mereka dapat kurang memadai untuk berperang. Ia pun memiliki ide untuk mengambil senjata-senjata yang ada pada tentara Korea Utara. Rencana pertama pun dimulai. Terlihat, Tony mendekati pos militer mereka, kemudian berlari untuk memancing beberapa tentara tersebut. Tony berlari diikuti beberapa tentara hingga sampai di sebuah gang yang dimana teman-temannya sudah menunggu untuk menyerang. Akhirnya mereka pun berhasil membunuh tentara-tentara tersebut dan segera mereka bergegas mengambil senjata-senjata milik tentara Korea Utara. Setelah itu, mereka pergi untuk melanjutkan rencana kedua. Matty dan teman-temannya makin mahir dan terbiasa menggunakan senjata. Lagi dan lagi mereka mengambil senjata tentara-tentara tersebut dan mencuri mobil militer dari tentara Korea Utara. Danny langsung memeriksa mobil militer yang mereka curi dan ia menemukan C4. C4 adalah sebuah peledak yang biasa digunakan militer. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi menuju tempat persembunyian. Setibanya di sana, mereka langsung beristirahat untuk menjalankan misinya besok. Keesokan harinya, mereka siap melanjutkan rencananya, yaitu untuk menjalankan teror yang lebih besar dan membuat kekacauan di kota, melakukan vandalisme, coret-coretan di sekitar kota agar masyarakat tahu masih ada orang-orang yang melawan invasi yang dilakukan oleh militer Korea Utara. Di scene lain, mereka sedang memata-matai Kapten Cho. Mereka melihat sebuah kotak aneh yang membuat mereka penasaran, dan Matty pun dengan sigap memfoto kotak tersebut. Dan ternyata, tempat tersebut sudah disabotase oleh anggota Wolverine. Dan tiba-tiba, bom pun meledak di tempat tersebut. Mereka pun langsung bergegas pergi. Melihat Pete yang sudah menjadi kaki tangan Korea Utara. Saat Pete melihat Matty, Matty pun mengarahkan jari tengahnya ke arah Pete. Pete menyadari kalau mereka adalah Wolverine dan tiba-tiba
Ledakan yang lebih besar pun terjadi dan Pete tewas dalam ledakan besar itu. Terlihat sebuah tank yang sedang berpatroli mencari keberadaan mereka. Robert dan Daryl memasuki sebuah restoran dan mengambil seluruh makanan dan minuman yang ada. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi untuk menyelamatkan diri. Setelah mereka tiba di markas, sambil menikmati makanan yang Robert dan Daryl bawa, mereka mendengar di radio kebebasan Amerika yang menyebut nama Wolverine dan membuat teror bagi tentara-tentara Korea Utara. Pusat kota, terlihat Matt sedang mengintai tawanan yang disandra oleh tentara Korea Utara. Malam itu, Jet sedang menunggu Matt. Akhirnya, Matt pun pulang. Dan terjadilah perbincangan di antara mereka. Matt tampak kesal dan melemparkan handphonenya. Ia pun menyuruh Jet melihat foto yang ada di handphone tersebut. Jet langsung menyadari bahwa besok akan ada pertemuan besar-besaran di tengah kota. Jet langsung menjelaskan strategi untuk melakukan teror di acara pertemuan besok. Tiba waktunya di hari diadakannya pertemuan di tengah kota, di mana semua tampak berkumpul di sana. Mereka segera bersiap untuk melakukan pengeboman. Jet kaget melihat Spetsnaz, yaitu pasukan khusus anti pemberontakan Rusia, dan juga ada ayah Daryl duduk di antara orang-orang Korea Utara. Dalam hitungan detik, sebentar lagi rencana mereka akan dimulai. Tetapi, seketika rencana mereka berubah setelah Matthew melihat Erika di dalam sebuah bis. Untuk mengalihkan perhatian tentara tersebut, Matthew menyuruh teman-temannya untuk meledakkan bom di mobil-mobil yang terparkir di depan acara tersebut. Matthew pun langsung bergegas mengejar bis Erika dan ia pun terpisah dengan teman-temannya. Jet sedang memperhatikan Kapten Chow dari atas gedung. Ternyata, Kapten Chow telah mengetahui tentang bom yang terpasang di acara tersebut. Mereka pun langsung diserang oleh tentara-tentara Korea Utara. Segera Jet menyuruh teman-temannya untuk mundur. Rencana mereka pun menjadi kacau. Matt segera membebaskan Erika dan berlari dari kejaran tentara Korea Utara. Sampainya di toko pakaian, mereka berganti baju dan jaket milik seorang ibu-ibu untuk mengelabui tentara Korea Utara. Mereka juga menitipkan senjata dan bergegas berjalan pergi dan akhirnya mereka pun selamat. Setelah sampai di markas, terlihat Jet sedang dijahit di bagian perut. Karena di pelarian, tadi Jet sempat tertembak. Matt dan Erika pun tiba di tempat persembunyian mereka. Jet memberitahu Matt, akibat perbuatannya yang sembrono, Greg mati karena ingin menolong dirinya. Matty pun pergi karena merasa bersalah. Terlihat ibu yang menolong Matty dan Erika sebelumnya ingin dieksekusi di tengah jalan oleh tentara Korea Utara karena menolong pemberontak. Tetapi, segera Wolverine menembak si eksekutor. Terjadilah tembak-menembak antara kedua kelompok dan pada akhirnya Wolverine berhasil membunuh seluruh tentara yang ada di sana. Lalu, beberapa dari warga mengambil senjata dari tentara Korea Utara yang telah tewas dan mendukung Wolverine. Dari atas sebuah bangunan, Robert meneriakkan Wolverine sebagai tanda kemenangan mereka. Warga pun bersahut dan meneriakkan Wolverine. Di scene lain, Kapten Chow sedang diperingati oleh atasannya bahwa pemberontak Wolverine semakin menjadi terhadap mereka. Kapten Chow menjanjikan kepada atasannya permasalahan ini akan segera diatasi, karena Kapten Chow sudah mengetahui markas mereka. Tiba-tiba, mereka menyadari ada serangan bom dari pesawat tempur Korea Utara. Ia pun berlari dari bom yang mengarah ke sekitar mereka. Markas mereka pun dibombardir oleh militer Korea Utara dan Denny pun mati akibat serangan itu. Mereka segera bergegas melarikan diri ke dalam hutan untuk bersembunyi. Saat ketika Tony sedang sendiri, dia disergap oleh sekelompok orang tentara. Tapi, untungnya Jet dan yang lain sigap untuk membantu Tony. Dan ternyata,
Mereka bertiga adalah pasukan marinir Amerika yang datang dari pangkalan Pendleton. Dia mengatakan sedang mencari sekelompok pemberontak yang bernama Wolverine untuk meminta bantuan, dan Jet pun memberitahukan bahwa mereka adalah Wolverine. Akhirnya, mereka pun berbincang. Andrew menceritakan tentang kondisi yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa Amerika sedang diserang dengan senjata baru. Rusia juga sudah menguasai pantai pesisir timur Amerika. Mereka bertiga mempunyai misi untuk mengambil sebuah alat komunikasi milik Korea Utara. Andrew menunjukkan gambar yang mereka bawa. Matty pun segera menunjukkan foto alat tersebut yang sempat dia ambil sebelumnya. Tak lama setelah berbincang-bincang, misi akhirnya dimulai. Mereka segera bersiap untuk menyusup kantor pusat militer Korea Utara. Mereka masuk ke dalam kantor dan berpencar untuk mencari kotak komunikasi tersebut. Ada salah satu penjaga yang mencurigai adanya penyusup. Pada akhirnya, penjaga tersebut bertemu dengan Matty. Jadilah kejar-kejaran antara mereka. Di sisi lain, Daryl dan Robert bertemu dengan penjaga perempuan. Daryl pun menodongkan senjatanya yang pada akhirnya penjaga itu pun berteriak dan membuat kegaduhan. Tony dan Julie langsung menembakkan rudal RPG dan menghancurkan pos-pos penjaga yang berada di luar. Terjadi baku tembak di dalam kantor tersebut. Matty dan Jet mengejar Kapten Cho untuk mengambil kotak komunikasi tersebut. Di sisi lain, Daryl sedang berlari di luar dan terjadi kontak tembak antara Daryl dengan sekelompok prajurit Spetsnaz Rusia yang membuat Daryl tertangkap dan tertusuk di bagian pinggang. Namun, pada akhirnya Daryl dapat melarikan diri dari tentara-tentara tersebut. Scene berpindah ke Jet yang sedang berhadapan dengan Kapten Cho. Ia pun menyuruh Matty untuk membawa pergi kotak komunikasi tersebut. Jet menyerang Kapten Cho dan terjadilah baku hantam antara mereka. Kapten Cho menendang Jet hingga keluar kaca ke ruangan sebelah. Jet yang tersungkur membuka laci di sebelahnya yang ternyata milik ayahnya dan menemukan sebuah pistol. Jet langsung menembak kaki Kapten Cho yang membuatnya terjatuh tepat di hadapan Jet. Dengan pistol milik ayahnya, akhirnya Jet menghabisi nyawa komandan pasukan Korea Utara tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil melarikan diri dan berkumpul di sebuah tempat untuk beristirahat dan bersembunyi. Di saat Jet ingin menghampiri Tony, tiba-tiba saja peluru sniper melesat menembus kepala Jet dan ia pun tewas. Ternyata itu adalah pasukan tentara Korea Utara yang sudah mengetahui tempat persembunyian mereka. Tony tampak histeris atas kematian Jet dan terjadi lagi baku tembak di antara mereka. Segera Matty menyuruh Tony untuk bergegas pergi. Akhirnya mereka semua berhasil pergi melarikan diri. Singkat cerita, di perjalanan, Matty bingung bagaimana tentara Korea Utara bisa tahu tempat persembunyian mereka. Robert pun teringat dengan luka tusuk yang ada pada Daryl. Ia pun memeriksanya yang ternyata tentara itu telah menanamkan alat pelacak di dalam tubuhnya. Daryl merasa bersalah dan ia pun meminta senjata dan tetap tinggal di tempat tersebut untuk menghadang tentara Korea Utara, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di titik penjemputan, Andrew pun mengajak mereka untuk ikut pergi ke tempat yang lebih aman. Namun, Matty menolaknya dan berkata ia akan berjuang di sini. Scene beralih di mana Matty telah mengumpulkan banyak anggota untuk menjadi Wolverine. Terlihat, Matty pun sedang berbicara ke semua orang di kelompoknya dengan semangat yang membara. Scene ini ditutup dengan adegan penyerangan yang dilakukan Matty dan teman-temannya di sebuah camp yang menahan warga-warga Amerika. Terlihat salah satu orang dalam kelompok yang membawa bendera Amerika berkibar-kibar. Dan film pun
Tamat.